Pada video kali ini, kita akan meneruskan kajian fikih muamalah kita, yaitu tentang macam-macam barang ribawi serta perlakuannya agar tidak terjebak ke dalam riba fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Berjumpa lagi dengan saya Bahtiar Yusuf di channel BBR Institute. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang jenis-jenis barang-barang ribawi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu macam-macam atau jenis-jenis dari riba. Cara garis besar, riba dikategorikan menjadi 3. Pertama, ada riba nasiah, yaitu riba yang diakibatkan dari utang piutang. Biasanya ini ada berupa tambahan atau manfaat dari utang piutang. Bisa berupa bunga, bagi hasil, atau jasa titip, atau apapun yang mengambil keuntungan dari utang piutang, ini masuknya ke dalam riba nasiah. Kemudian, yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba ini timbul jika seorang yang mempunyai hutang tidak mampu membayar, kemudian mengajukan tempo ke si pemberi hutang, dan oleh si pemberi hutang diberikan tempo dengan syarat harus membayar tambahan, biasanya berupa denda. Maka si denda ini masuknya ke dalam riba jahiliyah. Dan yang ketiga yaitu riba fadil, riba yang diakibatkan karena pertukaran barang-barang ribawi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lebih mendalam tentang riba fadil ini. Berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW bahwa barang-barang ribawi itu ada 6. Pertama ada emas, perak, gandum, jemawut, kurma, dan garam. Para jumhur ulama atau mayoritas ulama membagi lagi dari 6 jenis barang ribawi ini menjadi 2 kategori atau 2 kelompok. Pertama, barang ribawi kelompok karena merupakan alat tukar, misalnya emas dan perak. Dan di sini uang masuk ke dalam kategori karena merupakan alat tukar, karena pada zaman sekarang uang dijadikan sebagai alat tukar. Dan kelompok kedua merupakan barang-barang ribawi dikarenakan produknya merupakan komoditi atau kebutuhan pokok, yaitu terdiri dari gandum, jemawut, kurma, dan garam. Termasuk juga di sini beras, karena di Indonesia kita beras sudah merupakan bahan pokok sehingga bisa dikategorikan menjadi barang ribawi. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana ketika barang-barang ribawi ini saling dipertukarkan dan bisa sesuai dengan syariat Islam, sehingga kita tidak terjebak ke dalam riba fadil? Kaidah pertama yaitu jika barang ribawi dipertukarkan sama jenisnya dan masih dalam satu kelompok, misalnya satu kelompok alat tukar sama jenisnya, misalkan emas dengan emas, ini merupakan barang ribawi. Syaratnya yaitu pertama harus setara jumlahnya dan harus tunai, harus serah terima langsung di tempat akad, tidak boleh ditangguhkan, dikredit ataupun dicicil. Aplikasi nyatanya yaitu ketika kita ingin menukar emas antam, misalnya emas antam tahun 2010 ingin ditukar dengan emas antam cetakan terbaru misalnya tahun 2020, maka agar tidak terjebak ke dalam riba fadil harus memenuhi kedua syarat ini. Pertama, syaratnya harus setara, misalnya emas 5 gram antam cetakan tahun 2010 harus ditukar dengan 5 gram lagi antam cetakan yang terbaru tahun 2020. Yang kedua, harus tunai, serah terima langsung di tempat akad. Jadi tidak boleh ditangguhkan, dicicil ataupun dikredit. Terus langsung serah terima di tempat saat itu juga. Kemudian kaidah yang kedua yaitu jika barang ribawi ditukar masih satu kelompok karena alat tukar namun beda jenisnya, misalnya uang dengan emas. Ini dua-duanya barang ribawi satu kelompok yang sama tapi beda jenisnya. Maka agar tidak terjebak ke dalam riba fadil, pertama, boleh tidak setara, tapi harus tunai atau serah terima langsung di tempat akad. Contoh nyatanya yaitu ketika kita jual beli emas. Ini kita ditukar ya emas dengan uang. Maka boleh tidak setara, misalnya 1 gram emas kita tukar dengan uang 900.000. Ini diperbolehkan, namun syarat duanya harus terpenuhi. Harus serah terima langsung di tempat akad. Tidak boleh ditunda, ditangguhkan, dicicil, ataupun dikredit.
Jadi, misalkan kalau kita jual beli emas ditangguhkan, misalkan jual beli emas secara online. Kita udah bayar duluan nih uangnya. Tapi emasnya 2 hari atau 3 hari kemudian sampai ke kitanya. Maka ini masuknya ke dalam riba fadil. Sehingga baiknya agar jual beli emas kita bisa berkah, halal, dan bebas riba harus secara tunai. Jadi mendingan langsung datang langsung ke toko emas, beli secara tunai. Mengenai konsep ini juga kita bisa terapkan untuk menilai apakah suatu lembaga yang namanya ada syariah di belakangnya benar-benar syariah. Kita bisa terapkan dengan konsep ini. Banyak sekali lembaga yang mengatasnamakan syariah tapi masih menjual emas secara kredit. Maka syariah ini perlu dipertanyakan karena emas merupakan barang ribawi yang syaratnya tidak boleh dicicil tapi harus serah terima langsung. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah ketiga, yaitu ketika barang ribawi ditukar beda kelompok dan beda jenisnya, maka syaratnya yaitu boleh tidak setara dan boleh tidak tunai atau boleh dikredit. Misalnya kita jual beli beras, uang dengan beras ditukarkan, maka boleh tidak setara, misalnya 1 kilo garam ditukar dengan uang 12.000 dan boleh dicicil atau ditangguhkan. Bayarnya bisa minggu depan, bulan depan, itu insya Allah bebas dari riba fadil ini. Terakhir, untuk barang-barang di luar barang ribawi ini perlakuannya bebas, tidak ada syarat apapun, boleh tidak setara dan boleh dicicil atau dikredit. Misalkan tukar tambah motor dengan motor, 1 motor terbaru ditukar dengan 2 motor yang tahunnya agak lama, maka ini diperbolehkan karena bukan merupakan barang ribawi. Mungkin sekian penjelasan tentang macam-macam ribawi beserta perlakuannya agar kita tidak terjebak ke dalam riba fadil. Semoga bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa juga klik like dan bagikan ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan ilmu atau informasi ini. Dan jika masih ada yang kurang paham atau masih kurang jelas, bisa langsung tanya saja di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya Bahtiar Yusuf dan atas semua tim yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.